tidak punya daya upaya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan, hanya kecuali dengan hidayah dan taufiknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku semua, yang mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah, taufik dan inayah serta nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan rezeki kita, serta Allah memberikan barokah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, yaitu masih dalam bahasan hadis qudsi. Yang kemarin dibahas hadis qudsi, yaitu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kemudian lanjutan daripada hadis qudsi ini adalah ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, yang artinya, wahai hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah. Penggalan hadis ini adalah menunjukkan bahwa setiap kita itu berada dalam kesesatan, tidak tahu arah, tidak tahu mana jalan yang lurus, tidak tahu mana jalan yang bengkok. Karena ketika kita terlahir di dunia ini, kita tidak membawa sehelai pakaian, sehelai benang pun kita tidak membawa, dan kita tidak tahu, tidak mengerti. Kemudian Allah berikan sedikit demi sedikit pemahaman dengan proses pendidikan orang tuanya. Maka kemudian orang tuanya menyekolahkan, memesantrenkan, menyuruhnya untuk belajar. Nah, itulah proses Allah memberikan hidayah. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita tahu akan hukum-hukum syariat, tahu akan mana yang hak dan mana yang batil, itu adalah hakikatnya Allah yang memberikan hidayah. Bukan semata-mata sekonyong-konyong kita yang tahu, kita yang bisa paham terhadap jalan yang benar tersebut. Karena kita ini adalah hakikatnya sesat, maka perlu kita memohon hidayah, perlu kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlu kita mencari jalan hidayah tersebut. Jalan hidayah itu bermacam-macam. Di antaranya kita belajar, kita mengaji,
bisa juga kita minta tausiah, minta petunjuk, dan lain sebagainya. Itu adalah syariat. Hakikatnya adalah Allah yang memberikan hidayah. Jadi kita semua jangan pernah kita berpikir bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah kekuatan kita sendiri. Kita bisa ibadah sholat, kita bisa puasa, kita bisa bekerja, kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga, kita bisa puasa, kita bisa haji. Itu adalah syariat jalan. Hakikatnya adalah Allah yang memberikan. Maka tidak pantas kita untuk sombong dalam ketaatan. Sebab orang yang sombong dalam ketaatan, ketika orang itu merasa hebat dengan dirinya, bahwa sayalah orang yang paling kuat ibadahnya, sayalah orang yang paling hebat sholatnya, tahajudnya, zikirnya, ilmunya, itu namanya ujub. Sedangkan ujub adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, karena itu dalam Al-Quran yang setiap kita sehari-hari kita baca di dalam sholat, yaitu adalah ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Karena kita tidak mampu, karena kita tidak punya kekuatan, karena kita tidak punya daya upaya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan, hanya kecuali dengan hidayah dan taufiknya Allah. Maka fastahduni, mintalah hidayah kalian kepadaku. Jadi jelasnya penggalan hadis qudsi ini adalah kita diberitahu oleh Allah bahwa sesungguhnya kita itu sesat, kita itu tidak pernah tahu, tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, kecuali Allah yang memberikan pengertian atau hidayah tersebut. Nah, jalan hidayah tersebut kita harus mencari. Hidayah yang harus kita cari pertama adalah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran diturunkan itu adalah untuk petunjuk dan untuk menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, maka Quran adalah sebuah petunjuk untuk kita mencari jalan yang lurus, untuk kita mencari jalan yang benar. Maka jangan lupakan Quran. Kemudian jalannya hidayah kita cari dengan cara kita bertanya kepada orang yang pintar, dengan cara kita mendengarkan tausiah, dengan cara kita membaca buku, dengan cara kita mengaji, dan banyak sekali. Sebab semua itu ada sebab. Likulli syai'in sababan. Setiap sesuatu itu pasti ada sebab. Memang ada juga orang yang sekonyong-konyong diberikan hidayah tanpa ada pelantara. Itu hak prerogatifnya Allah. Kita mengajak orang supaya orang itu berbuat baik. Kita ajak, kita berdakwah orang lain untuk berbuat yang baik. Akan tetapi ingat, hidayah adalah milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya berdakwah. Adapun orang yang diberi dakwah, diberi nasihat itu
tergugah atau tidak, mendapat hidayah atau tidak, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalkan kita mengajak si A, kemudian si A itu nggak mau, berkali-kali diwajangi, berkali-kali dinasehati, berkali-kali dikasih mau'izah, tetapi dia tetap tidak mau bertindak, melakukan hal yang baik. Itu karena hidayah adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, janganlah kita malas, janganlah kita sungkan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita terarah, agar hidup kita benar-benar ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dan diberikan keridhaan oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Subhanallah, sahabat fillah yang dimuliakan Allah, betapa Allah maha luasnya, betapa Allah maha kasihannya terhadap umatnya, terhadap hambanya. Sekali lagi, jangan pernah berhenti kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian uraian singkat ini, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk sahabat-sahabat semua pada umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.